Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlianto Bina. Di sini saya akan mempresentasikan fenomena gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi bisa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Frekuensi satu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Yang kedua, penyebab terjadinya gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempeng yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah terjadi gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi. Jenis-jenis gempa bumi dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Berdasarkan penyebabnya, menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3, yaitu gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contoh gempa bumi Gunung Bromo, gempa bumi Gunung Una-Una, gempa bumi Gunung Krakatau. Kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contoh gempa bumi Aceh, Bengkulu, Pangandaran. Gempa bumi yang berikut, gempa bumi runtuhan atau terban. Gempa bumi runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan di wilayah sempit. Yang berikut berdasarkan kedalamannya. Jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi 3. Gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Di dalam kerak bumi. Gempa bumi dalam pada umumnya tidak terlalu berbahaya. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang di hiposentrumnya berada antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini biasanya menimbulkan kerusakan yang besar. Karakteristik gempa bumi: berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, lokasi kejadian tertentu, akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang lagi, belum dapat diprediksi, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Dampak dari gempa bumi. Gempa bumi bisa mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan hidup, ruang publik,
masyarakat, erosi, terkikisnya tanah, dan terkadang ada pencemaran tanah yang membuat perubahan alam. Selain itu, apabila gempa bumi terjadi di sekitar pantai atau lautan, bisa merusak fungsi ekosistem terumbu karang. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.